أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh Masjid An-Nur yang berbahagia, pertama sekali saya menyampaikan permohonan maaf. Udah agak terlalu lama kita nggak ketemu ya. Ini ya mungkin kondisi saya bulan lalu kebetulan kurang sehat gitu. Saya minta di reschedule, ya ternyata memang juga An-Nur kan padat gitu. Ya hanya bulan ini kita bisa ketemu lagi setelah beberapa bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu. Ya pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan ya beberapa kajian kita yang lalu, di mana kajian yang lalu kita selalu bicara tentang bagaimana kita untuk mencapai hidup itu agar kita bahagia gitu ya. Nah, kita sebenarnya dalam konteks ini, bagaimana dalam versi Al-Quran itu, atau kita merujuk kepada Al-Quran itu menuju hidup bahagia. Ibadah itu merupakan jalan, merupakan instrumen, merupakan media bagi kita untuk hidup bahagia. Jadi kita tidak melihat bahwa ibadah itu adalah merupakan sebuah ya, kewajiban kita, kemudian jadi beban gitu. Jadi kalau sesuatu yang kita anggap sebagai, wah ini kewajiban, itu jadi beban. Ini harus kita robah, mindset kita itu harus kita robah bahwa kalau kita beribadah itu ya sebenarnya adalah untuk mencapai satu kebahagiaan, jangan sampai ibadah menjadi beban gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin perlu juga kita luruskan bahwa ibadah itu tidak hanya persoalan ibadah formal, itu ibadah mahdhah ya, yang hanya sholat, puasa, apa gitu kan. Sebenarnya bagaimana kita juga harus melihat bahwa seluruh aktivitas kita itu kita lihat sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah ibadah. Di mana ibadah itu bagi kita, bagi orang yang beriman itu adalah implementasi atau wujud dari keimanan kita gitu. Wujud dari keimanan kita itu adalah kita harus beribadah. Nah, sebagai seorang beriman, paling tidak kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun ya, yang terakhir itu indikasinya kan dari ayat 11-nya itu wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun gitu. Jadi kita bagaimana menjaga sholat kita itu selalu gitu. Artinya menjaga ibadah kita itu menunjukkan yang menghadirkan atau meletakkan ibadah kita itu selalu pada di semua sisi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita mencoba sekarang bagaimana kita menuju hidup bahagia itu dengan ibadah kita ya. Ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita sampaikan ya. Apa yang disebut dengan bahagia gitu. Kalau dalam versi Al-Quran itu bahagia itu adalah terletak pada hati dan merupakan anugerah dari Allah. Jadi kita tidak melihat bahagia itu adalah dari manusia, tapi kebahagiaan itu merupakan anugerah dari Allah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ya. Di sini menunjukkan bahwa kita pahami di waktu yang lalu itu bahwa kebahagiaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu untuk mencapai ke sana ada satu sikap hidup kita bahwa kita melihat bahwa kebahagiaan itu yang paling prioritas bagi kita itu adalah kebahagiaan di akhirat. Sehingga mengatakan di sini ayat Al-Qur'an menyatakan dalam surat Al-Qasas 77 itu wa bataghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Ini bagaimanapun juga, apapun sisi kehidupan kita, kita harus melihat itu dalam perspektif akhirat. Jadi kalau kita melakukan satu tindakan, maksud apapun juga, mulai dari yang sekecil-kecilnya, itu adalah ibadah. Itu versi perspektifnya itu adalah perspektif akhirat. Kapan perlu kita makan pun untuk diri kita sendiri pun, itu adalah kita makan karena memang untuk mempertahankan kehidupan kita agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan makan itu bagi kita itu adalah bukan sesuatu yang menyebabkan kita itu hanya untuk memuaskan nafsu biologis kita untuk makan, tapi adalah ibadah. Makan adalah ibadah buat kita. Nah, untuk menciptakan itu memang mindset kita harus kita lihat bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai kehidupan di akhirat, gitu kan. Nah, ini cara berpikir itu mungkin konsep berpikir awal yang harus kita tanamkan sebenarnya ya. Kemudian baru kita masuk kepada bagaimana sebenarnya iman itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk ibadah. Kemudian dari situlah munculnya kebahagiaan ya. Ini yang lalu-lalu. Nah, makanya sekarang kita bicara tentang ibadahnya nih Pak. Ibadahnya nih yang kita coba bicarakan. Apa itu ibadah? Dalam konteks ini ibadah itu secara bahasa itu kita pahami disebut dengan taat, ya. Bagaimana kita berubudiyah gitu, bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita ketaatan kita kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik, gitu kan. Jadi ibadah itu bisa diartikan dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk. Kita mengabdi atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ibadah itu bisa juga kita artikan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ibadah itu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Itu sudah bisa dianggap sebagai sebuah ibadah. Jadi ketika kehidupan kita itu harus sesuai dengan relnya, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita beribadah. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Nah, ini konsep-konsep berpikir seperti itu kita coba di mana dalam Al-Quran adanya yang seperti itu. Kita mulai dari umpamanya dalam surat Az-Zariyat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus sadari bahwa kita yang diciptakan oleh Allah ini adalah memang untuk mengabdi kepada Allah. Artinya mengabdi kepada Allah itu bukan hanya kita menyembah, ya, tapi bagaimana kita mengikuti apa maunya Allah. Apa yang diinginkan Allah itulah yang kita lakukan karena kita diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Ya, kalau kita simpel saja Bapak Ibu ya. Walaupun ini nggak apple to apple membandingkannya ya. Kalau kita hire pembantu ya, untuk apa? Kan untuk kerja buat kita. Ya, untuk mengabdi kepada pekerjaan kita di rumah kita. Ya dia harus melakukan itu. Kalau dia nggak lakukan itu, kita kesel nggak kira-kira gitu? Kita marah nggak kira-kira? Kita hire dia adalah untuk kerja rumah tangga kita. Tapi dia nggak kerjakan. Dia nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita bandingkan agak lebih kecil seperti itu kira-kira. Jadi Allah sengaja menciptakan kita, ya, baik kita, manusia maupun jin itu adalah untuk berubudiyah kepada Dia, untuk mengabdi kepadanya, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita harus sesuai, hidup kita itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dilarangnya. Makanya ibadah itulah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi semua larangannya. Itulah tujuan hidup kita. Nah, di dalam surat Al Imran 51 dikatakan, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu, sembahlah Dia dan inilah jalan yang lurus. Nah, ini. Jadi ketika kita menganggap jalan yang lurus di dunia ini mana sebenarnya? Jalan yang lurus itu adalah mengikuti. Ya, kalau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi, apa namanya? Boleh kita katakan petunjuknya itu loh, apa namanya? Petunjuk dari Allah itu berupa Al-Qur'an itu harus kita ikuti dengan baik. Itu merupakan suatu ibadah gitu kan. Padahal kita setiap hari mengatakan deh, kita beribadah kepada Allah. Ketika kita salat, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Tuhan, saya mengatakan, tunjuki saya jalan yang lurus. Cuma jalan yang lurus yang mana? Walaupun di situ disebutkan, ya, alladzina an'amta alaihim, ya, yaitu jalan yang memberikan nikmat kepada saya. Nah, nikmat itu mana? Dia akan bisa memberikan nikmat kepada kita, bahwa kita sadar, kita rela, ya, bahwa kita itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah kemudian
Wa ni'buduni hadza siratal mustaqim, gitu kan. Sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan menyembah kepada Allah, itu mengabdi kepada Allah, itulah jalan yang lurus. Jadi ketika kita menyembah atau mengabdi kepada yang lain, berarti kita sudah melenceng. Kita sudah keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi ketika Allah mengatakan itu adalah kita diciptakan, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk berubudiah kepada Dia, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan yang lurus sebenarnya. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah, nah ini yang kita selalu kita ucapkan ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita beribadah itu sebenarnya ya memang apa yang diinginkan. Nah, bagaimana kita menciptakan ibadah itu menjadi satu yang bahagia di dalam diri kita, itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, gitu. Kemudian itu apa namanya, didengar oleh diri kita sendiri dan didengar oleh orang lain, walaupun kita bicara dalam hati. Ketika didengar oleh diri kita, oleh tubuh kita sendiri, di paling belakang dari telinga kita itu ada sel-sel saraf, ya, sel-sel saraf yang langsung connect kepada otak kita. Nah, di otak kita itu ada disebut dengan audio cortex. Audio cortex. Jadi apa yang kita dengar itu langsung disimpan, langsung disimpan. Jadi semakin sering kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itu di dalam audio korteks kita itu tersimpan. Ya. Bahwa ada satu kata-kata yang disebut dengan di situ adalah ihdinas siratal mustaqim. Kemudian apa yang kita lihat itu di belakang mata kita itu juga itu tersimpan. Disampaikan ke dalam visual korteks kita. Itulah yang tersimpan di dalam memori kita, menjadi kebiasaan, menjadi habit. Jadi mudah gitu. Bagi orang yang jarang sholat, bagi orang yang ya sholatnya itu adalah apa adanya gitu ya. Kadang sholat, kadang tidak. Itu sholat bisa jadi beban. Tapi bagi kita yang semakin sering kita melakukan, jadi intensitas sholat kita itu semakin kuat, semakin banyak gitu kan. Itu membuat apa namanya, di dalam otak kita itu akan tercipta satu apa namanya, perintah, karena memorinya sudah ada, dia memerintahkan supaya kita dengan mudah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, bukan hanya salat, tapi juga baca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran itu sudah terbiasa, setiap pagi habis subuh baca Al-Quran, habis maghrib kita baca Al-Quran. Seberapa sanggupnya? Itu biasanya kalau sekali waktu kita berhenti, kalau sudah menjadi kebiasaan, ya, jadi udah kebiasaan, udah menjadi habit kita, itu ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Karena otak kita bilang, ini kenapa kok aneh? Jadi biasanya jalannya seperti apa? Ibarat prosedurnya itu, SOP-nya itu dalam kehidupan kita udah lihat oleh otak kita. Lah ini kok nggak baca Al-Quran ini? Habis sholat maghrib ini. Kenapa? Ada apa ini? Karena biasanya udah diperintahkan, otomatis saja gitu. Nah, kenapa? Karena sudah dijalani secara rutin, gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, itu sudah masuk ke dalam otak kita. Itulah yang menyebabkan kita itu menjadi kebiasaan dalam beribadah. Kebiasaan inilah yang kita lihat sebagai sebuah bentuk jalan yang lurus, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu kenapa kita beribadah kepada Allah? Nah, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Allah itu adalah pencipta manusia. Allah itu adalah orang yang ya, memelihara segalanya, pemilik segalanya. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah adalah Maha Pencipta. Gak ada lagi yang mencipta dari itu. Pertama sekali yang diciptakan oleh Allah itu adalah malaikat. Ya, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari menciptakan malaikat itu baru Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, alam semesta ini juga diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai sebuah sistem. Coba kalau kita melihat bagaimana alam semesta ini bergerak sebagai sebuah sistem. Matahari adalah sebagai sebuah pusat alam semesta ini. Kalau seandainya tidak ada matahari, kehidupan di dunia ini susah untuk dijalankan. Karena mineral yang muncul, yang kita butuhkan di dunia ini, di apa namanya, di bumi ini, itu dikeluarkan oleh matahari. Seandainya itu tidak ada, jadi planet-planet itu saling butuhkan sebenarnya, itu diciptakan oleh Allah SWT. Jadi ada satu sistem yang saling terikat, yang saling terkait dalam alam ini.
Nah, gejala-gejala alam ini itu juga bisa disebut sebagai apa disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi Allah itu memberikan isyarat kepada kita, ya, bagi kita yang berpikir, bagi kita yang bisa memikirkannya. Itu ayat bagi kita. Tapi Allah tidak cukup sampai di situ. Allah tidak cukup sampai di situ. Allah juga menurunkan ayat Al-Quran sebagai wahyu. Untuk apa? Untuk petunjuk, ya, bagi kita sebagai bukunya, sebagai buku sucinya, gitu kan. Apa yang terjadi tentang gejala-gejala alam ini, itu di dalam Al-Quran itu sudah ada. Poin-poin besarnya sudah ada. Oleh karena itu sering terjadi saat ini, para ilmuwan itu menemukan gejala-gejala alam yang selama ini ilmu pengetahuan itu hanya melihat kepada hal-hal yang bersifat empirik, gejala-gejala alam saja. Dan dia menyampingkan wahyu. Tapi belakangan ini ternyata banyak beberapa gejala-gejala alam yang secara ilmiah gitu, ditemukan. Setelah ditemukan mereka sadar Allah atau Al-Quran yang diturunkan 14 abad lebih yang lalu, ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Saya pikir banyak hal yang seperti itu. Inilah yang menyebabkan bagi kita itu adalah Allah itulah Maha Pencipta. Ketika kita meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta alam ini, berarti dialah yang mengendalikan alam ini. Ketika dia Allah yang mengendalikan alam ini, kita harus patuh dengan pengendali itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat, kalau kita punya kendaraan, mobil, motor, dan segala macam itu kan ada buku petunjuknya. Bagaimana cara pemakaian yang baik? Siapa yang bikin? Yang membuat buku petunjuk pemakaian itu adalah si pembuat, si produsen. Kalau kita menyimpang dari buku petunjuk tersebut, tunggulah motor kita rusak, tunggulah mobil kita rusak. Ya. Menurut petunjuknya harus begini, harus begitu. Bahan bakarnya harus begini, harus diisi ini, harus diganti sekian waktu tertentu. Kita langgar itu semua, tunggu kerusakan. Nah, demikian juga tubuh kita ini, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan buku petunjuknya adalah Al-Qur'an, ketika kita menyimpang dari Al-Qur'an, tunggulah kerusakan. Ya. Tunggulah kerusakan. Ya. Jikalau makanya di dalam surat yang pertama tadi kita kan wa taghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Ya. Di ujungnya disebutkan, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Wallahu yuhibbul mufsidin. Orang-orang yang fasad, orang yang merusak, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran di mana? Ini kita lihat bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 disebutkan, Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu lah yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, ya, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi semua ayat-ayat, ya, kebanyakan ayat-ayat yang berkaitan dengan menyuruh kita beribadah itu sering dibarengi dengan kata-kata khalaqa, ya, menyembah karena mereka yang menciptakannya, gitu. Nah, ini juga di dalam surat Al-An'am 102 juga kan, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khalaqa kulli syai'in fa'buduh. Nah, kenapa kita beribadah kepada dia? Khalaqa kulli syai'in, karena dialah yang menciptakan kita. Tadi juga kita kan, kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Khalaqakum wal ladzina min qablikum. Dia yang menciptakan kita. Ya. Dia juga yang menciptakan segala macam yang ada di bumi ini. Jadi alam semesta ini diciptakan Allah. Makanya khalaqa kulli syai'in fa'buduh. Jadi segala sesuatu ini Allah yang menciptakan. Makanya kita kepada Allah itulah kita mengabdi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi karena Allah lah yang memelihara kita, Allah lah yang memelihara alam ini, makanya kita harus patuh dan kita berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ibrahim juga dikatakan bahwa wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Jadi jika kita siapapun di antara kita itu ingkar atau kafir, gitu kan. Jika kamu dan siapapun yang ada di bumi ini semuanya adalah kufur
terhadap nikmat Allah atau kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Artinya apa? Kita nggak beribadah kepada Allah pun Allah nggak rugi. Nggak rugi. Yang rugi itu kita. Ya, kalau kita bayangkan seperti analogikan seperti yang tadi, Bapak melenceng, Bapak Ibu keluar dari petunjuk pemakaian kendaraan Bapak Ibu, yang rugi siapa? Yang rugi bukan produsennya, yang rugi ya kita sendiri. Mobil kita rusak, kemudian harus ganti ini, ganti itu. Nah, kalau kita tidak beribadah kepada Allah, tidak menciptakan suatu kebahagiaan atau batin kita itu tidak dibangun dengan suatu ketenangan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak rugi. Yang rugi itu justru kita, karena kita akan rusak. Ya. Kalau kita tidak berubudiyah, tidak hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan pamannya Bapak Ibu. Allah itu melarang kita, semua larangan dari Allah itu pasti ada mudaratnya. Setiap larangan Allah ada mudaratnya. Ini kalau nggak salah ini Pak Azhar paling paham nih, kaidah usul Pak. Dalam kaidah usul fikih itu setiap larangan itu mayoritas ada di dalamnya itu adalah mudarat. Setiap suruhan, setiap perintah itu mayoritas di dalamnya itu ada manfaatnya, ada manfaatnya. Nah, kalau kita lihat ada mudarat, kita dilarang mengkonsumsi khamar. Kita nggak boleh minum khamar. Kenapa kita nggak boleh minum khamar? Karena itu mudarat. Walaupun Allah mengatakan manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Apakah minum alkohol itu manfaat? Sedikit, ada. Kita memang butuh. Tapi mudaratnya lebih besar. Kenapa mudaratnya besar? Sekarang kita lihat. Kita minum minuman minuman keras, miras itu. Itu unsur pertama yang ada di dalamnya itu adalah unsur alkohol yang sifatnya etanol yang paling besar. Dan itu paling mudah larut di dalam darah kita dengan air. Ketika ada larut, yang paling berat kerjanya untuk memisahkannya itu adalah apa? Hati. Hati kita. Nah, disinilah kalau seandainya hati kita bekerja agak overload gitu, overjob dia itu kan, melebihi dari kapasitasnya, pada waktunya dia akan rusak dengan sendirinya. Melebihi. Karena dia harus membersihkan terus, menyelesaikan terus, karena dijejelin terus dengan hal-hal yang merusak. Gitu. Ya, jadi etanol itu akan merusak kan pada hati kita, karena terlalu larut di dalam tubuh kita. Nah, inilah menyebabkan mudahnya kita penyakit-penyakit yang bersumber dari hati, mau seperti hepatitis, gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga mungkin banyak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berupa apa ya? Ada yang menarik buat saya Bapak Ibu. Ini saya mendorong untuk melakukan ya. Saya dengan teman-teman itu melakukan sebuah penelitian. Maaf ya, ini kita semua udah dewasa ya. Kita dilarang untuk berhubungan suami istri pada saat istri kita haid. Jelas Al-Qur'annya itu. Nggak boleh. Kita dilarang mendekati istri kita. Kenapa? Coba kalau kita lihat secara ini. Perempuan pada saat dia menstruasi haid, apa yang terjadi sih sebenarnya? Itu adalah sel-sel telur yang ada itu yang sudah expire keluar. Dan bentuk darah semua. Tapi apakah itu sel mati? Tidak, sel rusak. Sel expire, rusak. Coba kita bayangkan pada saat seperti itu adalah sebuah sel yang hidup yang harus keluar expired, kemudian didatangi oleh sel sperma yang karakteristiknya itu nyari, ngejar untuk membuahi sel induk telur, ya, sel telur. Kalau dia sempat ketemu, pasti akan tercipta sel baru. Tapi nggak mungkin jadi manusia utuh. Nah, inilah kalau kita perhatikan sekarang akhir-akhir ini itu banyak penyakit-penyakit ibu-ibu ini seperti kanker serviks, kanker rahim. Ini perlu kita pikirkan, walaupun ini kita masih dalam pikiran untuk melakukan arah penelitian ke sana gitu. Bisa melakukan penelitian sosial, bisa melakukan penelitian laboratorium ya. Apakah memang walaupun namanya penyakit di kita itu adalah multikausal, bukan hanya satu penyebabnya, tapi dimungkinkan salah satu penyebabnya itu adalah tidak patuhnya manusia itu di dalam melaksanakan atau dalam menyalurkan
kebutuhan mereka. Tadi kita katakan bahwa semua sisi kehidupan kita itu adalah ibadah. Berhubungan suami istri pun bagi kita adalah ibadah. Oleh karena itu caranya harus kita ikuti dengan cara petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah. Ini nggak sembarangan gitu loh. Kalau memang saat dilarang ya dilarang, jangan dilakukan, rusak nanti. Jadi peluang kemungkinan terjadinya seperti kanker serviks, kanker rahim dan segala macam itu penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan reproduksi, terutama reproduksi wanita, ini mungkin ada kaitannya dengan penyimpangan seksual. Jadi ada larangan-larangan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala untuk ini diatur semuanya. Kalau itu kita langgar pasti akan ada mudaratnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kita juga melihat gitu kan. Kenapa pentingnya ibadah itu ya kita lihat kebutuhan kita sebenarnya Bapak Ibu. Kita beribadah itu adalah kebutuhan kita, terutama sebagai hamba Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah SWT, maka kita penting beribadah tersebut. Dan Allah Maha Kaya. Tadi saya katakan bahwa nggak beribadah kepada Allah pun Allah nggak rugi. Kita yang rugi sih sebenarnya. Dan disebutkan in ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kita berbuat baik sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sebenarnya kita berbuat baik untuk diri kita. Kita menghindari atau meninggalkan larangan tersebut itu adalah menyelamatkan diri kita sebenarnya. Ya, contohnya seperti larangan minum khamar, larangan berhubungan suami istri sangat pada saat haid dan lain-lain, banyak larangan-larangan yang lain. Itu sebenarnya menyelamatkan diri kita lakukan itu. Kita menyelamatkan diri kita. Ketika kita melaksanakan perintahnya, sebenarnya adalah manfaat yang kita dapat buat diri kita gitu kan. Kita berbuat baik itu adalah berbuat baik untuk diri kita. Loh, saya kan berbuat baik kepada orang lain, apa urusannya dengan kita? Efek sosialnya itu ada Bapak Ibu. Ya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, begini Bapak Ibu, ini maaf saja. Saya pernah ya, sampai sekarang pun saya lakukan. Saya kalau tahu ya, di satu tempat itu preman yang paling jahat, yang paling apa? Itu kalau saya tahu, biasanya kalau saya sering bergaul di situ, ya sebelum diminta saya kasih aja. Iseng aja, seakan-akan saya so akrab aja gitu kan. Kasih aja, Mas, beli rokok dikit. Padahalnya nggak seberapa. Ya. Daripada dia malakin kita duluan, kasih rokok dikit. Nah, ketemu beberapa kali, kasih lagi, Mas, nih beli rokok dikit. Efek sosialnya apa? Kita berbuat baik loh kasih ke dia itu, walaupun dia preman. Tapi sebelum dia palak, sebelum dia minta, kita kasih duluan, kita berbaik duluan. Besoknya apa? Anak buahnya baru nyamper kita, jangan. Orang itu jangan. Karena dilihatnya kita sebagai orang baik kepada dia. Nggak mau dia. Ini orang jahat loh Bapak Ibu. Ya, orang jahat. Ada saya dapat sebuah cerita. Ini cerita ini sebenarnya kalau boleh saya katakan, ini saya baca cerita bercerita dengan seorang tokoh lah, mungkin semua kita pada kenal sebenarnya di sini. Tapi nggak enak saya katakan orangnya ya. Dia pernah saya ngobrol sama dia. Ini masa dia waktu kecilnya kan. Dia jaga kebun. Jadi semua orang katanya di kampung dia ketika itu nggak ada kebun itu yang nggak dimaling orang. Ya mulai dari singkong, jagung, apapun dimaling orang katanya kan. Jadi dia berusaha untuk menjaga kebunnya, ronda lah kalau bahasa ronda. Tapi dia capek, akhirnya tidur. Udah pulang aja tidur, udah terserah, serahin aja kepada Allah deh, serah kepada Allah. Tapi ternyata satu-satunya kebun yang tidak dimaling oleh orang adalah kebun dia. Dia berpikir, kenapa ya maling nggak mau ngambil atau merusak kebun dia? Ternyata baru dia sadar, si maling ini dalam kehidupan sehari-harinya, itu kalau dia kepepet, kalau dia butuh keluarganya, ya, ini ketahuan malingnya orang kampung situ juga kan, ya, namanya di kampung ya. Dia minjam uangnya kepada orang tuanya bapak ini, ketika itu. Jadi si ibunya ini, si ibu oleh bapak ini, ya, kalau ada orang yang datang minjam uang, kalau hanya sedikit ya udah bawa aja gitu kan. Nah,
Kalau diutang ya udah kasih gitu kan. Kebaikan-kebaikan ini membuat dia jangan ganggu kebun dia. Ternyata itu yang membuat orang itu apa namanya? Maka di sini in ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kita berbuat baik itu sebenarnya buat baik bagi kita, termasuk berbuat baik secara fisik ya, seperti tadi kita katakan bahwa meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah, kemudian melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT, itu adalah buat baik pada diri kita. Kita menyelamatkan diri kita dan menciptakan kebaikan buat diri kita. Termasuk juga hal-hal yang bersifat sosial seperti tadi itu. Kemudian di dalam surat Luqman juga dikatakan, walaqad ataina Luqmanul hikmah anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri sebenarnya. Siapa yang kufur itu adalah sesungguhnya kufur pada diri sendiri, dan Allah Maha Kaya. Nggak penting buat Allah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita coba lihat bapaknya seperti sholat. Nah, ini sholat ini kan sebagai sebuah tiang agama ya. Kita di antara manfaat sholat itu kita lihat adalah ketentraman jiwa. Kemudian sarana untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilihat di dalam surat Thaha. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat dan mengingatku. Kenapa harus mengingat Allah? Karena allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ya. Hai orang-orang yang beriman, hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu kita menjadi tentram. Nah ini mungkin ada kaitannya enggak dengan ketika dikatakan orang-orang yang beriman itu wallazina amanu iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Bergetar nggak hati? Nah, getaran hati ini getaran hati apa ini? Ketika kita mendengar ucapan, mendengar sesuatu tentang Allah, hati kita bergetar. Getar ini saya pikir ada dua paling tidak. Bergetar karena takut kepada Allah. Ketika getaran takut kepada Allah, itulah kita ingat, ya. Kalau kita membuat sesuatu gitu, ada kalimat Allah, ada kalimat Tuhan, gitu, ada ayat Al-Quran, itu paling tidak mengingatkan kita bahwa yang saya lakukan ini benar apa enggak nih? Kenapa? Getaran ketakutan kepada Allah. Takut ini salah. Takut kita. Yang kedua adalah getaran cinta. Getaran cinta ini adalah kita mahabbah. Kita sesuatu yang menginginkan bahwa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendengar menginginkan bagaimana supaya kita dapat ridha, dapat perhatian, dapat kasih sayang daripada orang yang kita cintai. Itu yang kita inginkan. Nah, berikutnya itu adalah di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini salat ini harus dijadikan sebagai satu media, sebagai tempat kita minta pertolongan kepada Allah. Kalau udah mentok salat. Nah, ini ada yang menarik itu, ada ceritanya si Yusuf Hamka. Ketika dia pilot, pernah pilot katanya kan. Itu satu-satunya jalan buat dia itu adalah sajadah katanya. Maksudnya dia sholat. Larinya dia minta tolong sholat dan berdoa. Doanya mengatakan bahwa kalau memang rezeki-rezeki yang pernah engkau tarik dari saya itu adalah masih engkau ridai untuk saya, dan saya memang sudah menzalimi diri saya, dan saya telah berbuat dosa banyak, dan saya mohon ampun kepada engkau ya Allah, ampuni aku. Kalau engkau mengampuni, kembalikan ya Allah rezeki saya yang telah engkau tarik seperti itu. Dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan nama dia beribadah kepada Allah. Melalui salat, kemudian dia berdoa. Ternyata dikembalikan, dia kaya kembali katanya. Di pilotnya hilang gitu kan. Ini kasus sebenarnya terjadi. Gitu. Oleh karena itu, marilah kita salat itu melalui salat sebenarnya kita juga sedang
menjadikannya sebagai tempat pertolongan. Ya. Nah, kemudian juga di surat ya Al-Fatihah ya. Ini salah ini. Salah catat ya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin gitu kan. Jadi bagaimana kita itu wahai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian manfaat salat yang berikutnya itu kita bisa mengontrol kondisi batin kita, kondisi psikis kita, kondisi kejiwaan kita. Ya. Innal insana khuliqa halu'a, ya. Iza massahu syarru jazua. Jadi Allah itu diciptakan memang bersifat keluh kesah. Kita nggak akan bisa tenang. Itu udah sifatnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan apabila ditimpa oleh keburukan, kita pasti akan berkeluh kesah. Wa iza massahu khair manu'a. Apabila mendapat kebaikan, pasti kita akan bangga, pasti kita akan senang, ya. Ilal musallin, ya, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, ya. Dia orang sholat itu ya kebetulan dapat musibah, ya sabar, ya. Terima bahwa itu adalah ketentuan, ketetapan dari Allah. Allah lah yang menginginkan ini. Pasti ada kebaikan di balik ini. Inilah yang cara berpikir kita untuk menerima ini. Dia orang yang sholat itu jiwanya harusnya tenang, tidak perlu khawatir, tidak perlu kalau ditimpa kesusahan itu tidak perlu juga kita terlalu sedih, kemudian apalagi berbuat yang di luar kontrol ini kita. Orang sholat seharusnya tidak demikian, karena semua dikembalikan kepada Allah. Tapi orang yang sholat yang seperti mana? Allazina hum ala sholatihim daimun. Sholatnya itu konsisten. Ya, sholat itu konsisten, bukan sholat yang asal sholat. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada beberapa penelitian yang pernah kami lakukan. Itu adalah intensitas sholat, intensitas zikir, itu ternyata berpengaruh besar terhadap tubuh kita. Beberapa waktu yang lalu ini sedang kita kerjakan, sedang berjalan, tapi datanya sudah ada. Itu semakin tinggi intensitas zikir seseorang, ternyata itu semakin berpengaruh terhadap tekanan darahnya, ya, menormalkan tekanan darah. Jadi intensitas zikir itu semakin tinggi, itu semakin besar pengaruhnya terhadap mengontrol tekanan darah. Nah, beberapa penelitian yang sudah kita lakukan, itu semakin tinggi intensitas sholat seseorang, itu semakin mampu untuk memperbaiki otot-ototnya, mulai dari otot pinggang sampai dengan otot kaki. Nah, yang jadi masalah itu adalah kita melihat intensitas sholatnya baik, tinggi, tapi kok masih sakit. Ternyata, ya, mereka baru mulai sholat itu di umur 50. Ini yang jadi masalah. Jadi intensitas sholatnya diukur, kita ke sini. Itu pernah kita tertipu. Ini orang kenapa intensitas sholatnya dilihat kalau diukur bagus sekali intensitasnya. Tapi kenapa kok punya masalah dengan fisiknya? Ternyata kita telusuri, artinya kita probing terus ke dalam, kita dalami terus, ternyata kita lihat ya, secara kualitatif, wah ini secara kuantitatif harusnya dia sehat. Tapi kenapa tidak? Kita dalami lagi secara kualitatif, ternyata dia baru mulai sholat itu mendekati umur 50. Jadi kalau kita kan disuruh sholat dewasa itu umur 17 tahun itu. Umur 17 tahun ke 50, berarti lebih kurang berapa itu? 23 tahun kemana aja kan gitu kan? 23 itu kemana aja? Nggak jelas kan? Nah, ini yang Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi kalau yang zikir dengan hipertensi dengan tekanan darah, itu memang kita teliti orang yang sudah menderita hipertensi, Bapak Ibu. Bukan yang tidak menderita, tapi sudah menderita. Ya, boleh dikatakan sudah hipertensi, baik level 1 maupun level 2, itu berpengaruh. Berpengaruh. Jadi kalau Bapak Ibu yang sedang sudah dinyatakan atau divonis oleh dokter hipertensi, perbanyaklah zikir. Zikir apa, Pak? Terserah zikir apa. Zikir itu kan banyak. Salat pun juga zikir, gitu kan. Istighfar pun juga dianggap sebagai zikir. Tapi bagaimana zikir yang benar-benar ikhlas kepada Allah dan intensitasnya cukup baik. Tapi kalau zikir itu tidak ikhlas, justru sebaliknya Bapak Ibu. Dia justru memicu tekanan darah. Menaikkan tekanan darah, karena kita maksain zikirnya, harus zikirnya 1000, maksain harus 1000, ditarget gitu kan, itu justru menguras fisiknya, karena menguras fisiknya berefek kepada
Karena nggak ikhlas. Karena kalau saya zikir 1000, saya akan dapat rezeki. Ini bisa tensinya yang naik, Pak. Karena nggak ikhlas. Jadi zikir yang dengan ikhlas inilah yang intensitasnya dapat berpengaruh kepada tekanan darah. Jadi bukan zikir yang digunakan untuk mencari Ini kalau saya zikir 1000, bacaan ini sampai 1000, insya Allah rezeki lancar gitu kan. Nah, maksain diri untuk zikir itu 1000 gitu kan. Ujung-ujungnya fisiknya terkuras. Ketika terkuras fisiknya, justru tekanan darah yang naik. Bukan untuk bisa menurunkan tekanan darah, tapi justru menyebabkan terjadinya efek fisik yang lain gitu. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk pemicu diskusi kita pada pagi hari ini. Bagaimana ketika kita beribadah itu prinsipnya seperti tadi. Yang perintah itu pasti dalam pikiran kita ada manfaat. Yang dilarang pasti ada mudarat. Itu aja yang dalam pikiran kita. Gampang saja. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan dan berpikir, bahkan mungkin bahan diskusi buat kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ada yang kita perlu ngobrol, kita diskusikan mungkin pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak badannya tanya sih, pada enak loh Pak Farid ini ngasih ceramah loh. Bukan saya muji orang kampung saya, bukan, tapi bagus ceramahnya. Saya mau nanya ini Pak ya, ukuran melaksanakan iman itu dengan tenteram itu menurut saya ada berapa faktor Pak. Pertama, segi sosial, kemudian finansial. Kenapa saya hubungan begini? Saya pernah menanya pembulung pagi-pagi Pak. Dia bilang, Bu, ini kan orang mau sholat Bu, kok Ibu masih berjalan-jalan gini? Gitu. Bapak-bapak juga gitu. Saya belum bernasib baik Pak, bagaimana saya mau melaksanakan, mau beriman, beribadah. Tetap, nanti Bapak kalau begitu, ini udah salah caranya. Toh Bapak mencari nafkah itu, terus pembulung itu kan boleh Bapak dulu pakai baju bersih dulu, habis subuh berjalan gitu kan. Ya udah nanti aja. Saya kira umurnya mungkin orang tuh udah lebih 50, tapi bilang Pak Hasan tadi itu kalau bisa kita dari umur muda itu beribadah. Jadi dengan cara begitu kayak menurut saya untuk kita melaksanakan iman itu tidak tenteram Pak. Karena ada beberapa peraturan ini. Minta tolong Pak penjelasan, terima kasih. Begini Pak Basril, kalau menurut saya memang ini persoalan iman ini memang adalah sesuatu yang sangat mendasar. Orang kalau imannya itu memang masih diragukan atau masih goyah, ya itulah yang menyebabkan, makanya kita katakan ibadah itu dasarnya iman. Nah, kalau kita ingin mengukur iman seseorang, indikator iman ini Bapak ya, kalau saya mencoba indikator ini tadi yang saya katakan di surat Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun. Kalau kita mengatakan bahwa ini semua kita orang beriman, tapi nggak semua orang beriman ini beruntung. Ya mungkin yang dimaksud Pak Basril itu dia adalah Islam, berarti dia orang beriman, tapi belum tentu dia beruntung. Kenapa? Karena orang yang beriman yang beruntung itu adalah qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Iya, salatnya khusyuk. Nah, ini kan salat khusyuk ini gimana ini kan? Kalau bagi saya simpel saja, Pak. Salat khusyuk itu kita sadar, kita tahu kita sedang salat. Itu yang sering saya katakan di sini itu adalah kenapa kita susah untuk khusyuk itu. Kita nggak tahu apa yang kita baca. Kita nggak ngerti gitu. Kita nggak ngerti yang kita baca. Kita hafal, Pak. Kita hafal. Kenapa kita hafal? Karena itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Al-Fatihah umpamanya. Saya seumur-umur, Pak, belum pernah dengar yang namanya imam. Dan mungkin saya sendiri juga sholat sendiri itu sholat ini. Nggak pernah yang namanya Al-Fatihah itu salah. Kenapa? Karena udah dalam bawah sadar. Sambil mikir kemana-mana pun Al-Fatihah kita jalan, Pak. Tapi ketika kita pahami apa artinya, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, apa sebenarnya? Kita sedang memuji kepada Allah dan Allah itu adalah Tuhan sekalian alam. Itu yang ada dalam pikiran kita kan? Dan kita sedang mengakui ya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki Yaumiddin, kita sedang mengakui, menyatakan bahwa Allah itulah nanti yang paling berkuasa satu-satunya nanti di hari akhir. Oleh karena itu kita mengatakan, iya karena amudu, ya karena ini paling tidak itu kita pahami apa yang kita baca, ya, sehingga konsentrasi kita pada saat sholat itu penting. Itu yang paling penting. Itulah sholat yang akan berpengaruh kepada tubuh kita. Itu satu. Nah, kalau orang yang beriman yang selalu beruntung itu adalah wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ngomong itu yang penting-penting aja lah. Jangan terlalu banyak ngomong. Sekarang kan persoalan mencela ini kan gampang, Pak. Ya, gara-gara beda partai, beda mazhab, beda apa gitu kan, keluar kata-kata yang tidak pantas gitu kan. Nah, ini kan udah menunjukkan orang yang orang beriman itu semua orang Islam ini beriman, tapi nggak semua orang ini beruntung. Nah, kalau kita sebut indikatornya itu semua ke bawah itu, Pak. Wallazina hum li zakati fa'ilun. Ini melaksanakan zakat ini kadang-kadang karena di Indonesia ini kan nggak diwajibkan oleh pemerintah, Pak. Yang wajibkan hanya agama. Agama itu hanya kita yang tahu. Kita udah ngitung belum zakat kita. Yang kita keluarkan nggak, iya sudah sedekah. Sedekah beda sama zakat. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik oleh orang lain, ya kan? Pemulung kata Pak Basril tadi, dia nggak perlu lagi, Pak. Dia mendapat kesejahteraan, kebaikan dari masjid ini. Karena memang dia orang duafa, orang mati. Daripada dia pergi memulung dari masjid, aktif di masjid, dia mungkin bisa dapat sesuatu. Dari mana? Dari zakat kita orang-orang yang agniya ini, orang-orang kaya ini. Tapi bagaimana kita mengelola zakat itu untuk kepentingan orang-orang terdekat kita? Jadi semua kita di AEK ini, kemudian kita termasuk orang yang mampu, kita keluarkan zakat kita dengan baik, dengan sempurna, dengan betul. Dikelola juga dengan betul. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar sini yang membutuhkan, dia akan kebagian. Kalau dia nanti setelah sholat itu cari tambahan, mau mulung, mau apa, bisa. Jadi jangan salahkan pemulungnya dulu. Kita pun juga salah. Kita nggak mengelola atau tidak memanfaatkan orang-orang kaya. Orang kaya tidak termanfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan zakat. Zakat nggak dikelola dengan baik. Wallazina hum li zakati fa'ilun. Nah, yang ke bawahnya, kalau yang satu lagi wallazina hum li furujihim hafizun. Nah, ini nggak usah kita inilah. Kita orang baik semua ya. Ya, kita orang baik, teman. Yang terakhir, yang satu lagi, wallazina hum li amanatihim. Orang yang amanah. Nah, amanah ini yang jadi masalah. Saya sering kritik ini, Pak. Ini negara kita, Pak ya. Negara kita. Dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan, anak yatim dan fakir miskin itu adalah dipelihara oleh negara. Ini amanah loh, Pak. Pertanyaannya cuma satu. Pemerintah kita punya database anak yatim nggak? Punya database orang miskin nggak? Nggak ada. Ketika dia nggak punya database anak yatim, siapa yang mau dia pelihara? Udah berapa kali presiden kita, Pak, dari Soekarno sampai sekarang? Nggak ada satupun presiden kita yang mengatakan, tolong bikin. Padahal itu kan gampang, Pak. Anak yatim, kok bisa tahu anak yatim? Kan gampang. Kan laporan kematian kan ada. Itu dimulai dari bawah, dari kelurahan. Orang lapor kematian. Berarti anak yang di bawah umur langsung jadi anak yatim. Masuk dalam database. Berarti dia akan masuk dalam santunan. Dipelihara oleh negara. Negara kita kan nggak pernah itu. Ini amanah loh, Pak. Jadi bagaimana negeri ini mau hebat, mau baik, mau dapat kebaikan dari Allah, ya, keberkahan dari Allah, ya orangnya nggak amanah dari bawah sampai ke atas. Jadi mana kita umat Islam Indonesia yang katakan kita orang beriman di Indonesia ini agak lebih beruntung karena nggak ada amanah. Semuanya, mulai dari bawah sampai ke atas nggak amanah. Ini salah satu contoh, Pak. Ini kaitannya, kenapa saya bicara ini? Karena kaitannya Pak Basril nanya itu pemulung, orang-orang miskin, orang apa? Mana? Yang lebih parah lagi apa, Pak? Lembaga-lembaga zakat kita itu dengan bangga, ya, mengatakan bahwa kami sudah punya saldo sekian miliar, ngumpulkan. Padahal pesantren rubuh, orang nggak makan. Data terakhir saya melihat itu adalah sekitar 9 juta rakyat Indonesia di akhir tahun 2023 itu berada dalam kondisi kelaparan. Kurang gizi lah paling tidak, katakan gitu. 9 juta. Sementara berapa banyak lembaga-lembaga zakat itu yang mengekspos laporan mereka mengatakan sekian miliar saldo kami. Berarti pengelolaannya gimana? Pendistribusiannya amanah, Pak.
kita lebih cenderung melakukan sesuatu yang bersifat populis. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi pejabat-pejabat kita populis ya karena kan dia orang hebat, orang baik. Nah, ini yang jadi masalah. Bapak Ibu yang berbahagia, gimana gitu? Barangkali Pak Basri ya? Oke, mungkin satu lagi lah. Ini udah jam 6 ya. Udah terang soalnya. Saya lihat, oh udah terang ini. Udah mau syuruk, mungkin pada mau sholat ya. Ada ibu-ibu? Ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kalau memang sudah tidak ada diskusi kita lagi, mudah-mudahan semua ini jadi bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri kultum subuh kita pagi hari ini dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.